Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Unix TV, kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara podcast Unix TV. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh Nah, suasana kita hari ini agak tegang nih, ngeri gitu kan bawaannya karena di sini udah ada panah-panah kayak gini. Mau ngapain nih? Oke, siang ini kita udah kedatangan tamu, bintang tamu kita yaitu Bang Satria Kusuma Suryawan, sarjana hukum, pria kelahiran 2 September 1988 yang lahir di Sukaraja. Selamat siang, Bang. Siang. Gimana Bang kabarnya hari ini? Izin buka dulu ya. Iya. Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Iya, aktivitasnya kalau hari ini ngapain, Bang? Aktivitas hari ini ya biasa, bisa latihan, habis itu nganterin orang rumah ke pasar, ngurusin anak, gitu aja sih. Iya. Santai aja di rumah. Nah, Bang, Abang ini kan menggeluti di bidang panahan nih ya, Bang ya. Iya. Bisa nggak sih Bang kita sebelum bahas yang lebih jauh ceritain sedikit tentang profil singkat dari Bang Satria ini? Oke. Yang kayak mana dulu nih profilnya? Ya mulai dari nama, kemudian keluarganya, tempat tinggal, gitu-gitu. Oh gitu. Oke, perkenalkan nama saya Satria Kusuma Suryawan. Bisa dipanggil banyak, ada 3. Ada Satria, ada Tiar, ada Moho. Banyak juga nama Iya. pasarannya ya, Bang. Iya. Nama lapangan gitu. Iya, nama lapangan. Oke. Terus untuk tempat tanggal lahir di Sukaraja 5. Asli orang Sukaraja, orang Gedung Tataan, 2 September 1988. Sarjana pekerja sekolah terakhir kita di Unila Universitas Lampung angkatan 2007. Itu saya mengambil ilmu hukum di Fakultas Hukum Unila. Lalu untuk saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Lampung Selatan, di daerah Berhan, itu sebagai karyawan di, sebutin nama boleh? Boleh Bang, silakan, nggak apa-apa. Izin deh. PT Sugar Labinta di Lampung Selatan. Itu. Terus saya memiliki 1 istri dan 2 orang anak laki-laki, gitu. Dan untuk yang lainnya ya cuma kegiatan ini aja, megang busur, sama udah gitu aja. Nah, Abang ini kan punya apa, komunitas atau apa sih Bang ini yang gedung Tataan? Gedung Atar Cherry. Iya, itu apa ini Bang? Oh, Gedung Atar Cherry itu sebuah komunitas panahan tradisional yang isinya dari orang-orang seputaran Gedung Tataan aja. Pesawaran gitu ya Bang ya? Pesawaran. Nah kalau untuk GTA ya Bang, ya. ini terbentuknya mulai kapan sih Bang? Untuk terbentuknya GTA udah cukup lama sih, itu di bulan Juli, tanggal 16 Juli tahun 2017 itu. Kalau untuk ini Bang, alasan kenapa nih pengen terbentuknya komunitas ini? Apa karena menjaring orang-orang yang hobi memanah atau gimana Bang? Oh gitu. Untuk alasan itu tersendiri sih sebenarnya karena yang pertama panahan ini sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah gitu, untuk umat muslim khususnya untuk melatih olahraga memanah, berkuda dan berenang. Nah pada saat itu kami teman-teman pengajian di Islamic Center khususnya yang menyukai olahraga panahan berkumpul gitu Mbak. Berkumpul pada saat itu di awal mulanya itu di pelataran Islamik. Minta izin ya di kompleks yang sekarang ini jadi kantor KNPI. Nah ya di situ kita pertama kali di situ minta izin sama pengurus Islamik. Nah dari situ kita mulai jadilah terbentuklah GTA itu gitu. Itu pada tahun kapan Bang? Udah lama atau gimana? Oh udah lama, dari 2017 ya. Dari 2017 kita terbentuk
ya berjalan sampai saat ini gitu. Itu anggotanya tuh udah berapa nih Bang sampai sekarang ini Bang? Untuk anggotanya pada saat awal itu kita berjumlah sekitar 40 orang. Itu ada laki-laki dan ada perempuan, tapi yang mayoritas laki-laki sih. Nah. Berarti ke sekarang udah nyampe berapa? Alhamdulillah sih semenjak pandemi ini datang, alhamdulillah ya berkurang. Oh iya. Iya. Nah, kalau dilantiknya GTA ini siapa sih Bang yang melantiknya Bang? Kalau untuk itu, alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih benar banget untuk pemerintah Pemda Pesawaran, khususnya pada saat itu Bapak Dendi Robadona yang langsung melantik kami. Lalu tidak lupa untuk Ketua KONI pada saat itu Bung Nasir, lalu sekretaris KONI dan sekaligus Ketua KNPI Bang Matrupi yang biasa kenal Bang Ipi, itu sangat bagus. Berkat beliau kita bisa maju. Dan untuk Danki, nah itu sangat apa ya, bisa dibilang faktor utama kami, karena pada saat itu kami masih numpang gitu Mbak. Jadi panahannya itu di lapangan sini, jadi nggak ada tempat menetapnya gitu. Kalau sekarang udah ada tempat tetap ya Bang? Ya, jadi kita sekarang latihan panahannya di lapangan tembak Kompi gitu, karena dapat izin dari Danki. Nah terus, dan nggak lupa juga saya ucapan terima kasih nih buat pemimpin redaksi ini, karena beliau juga termasuk salah satu motor penggerak GTA gitu. Diam-diam juga orang panahan dia. Oh gitu, berarti suka manah juga berarti Bang? Nggak juga sih. Oke. Nah, kalau untuk kegiatannya itu kan pasti belajar memanah atau latihan juga. Iya. Itu rutinnya kapan sih Bang? Kalau untuk rutinnya sih kita karena emang GTA ini orangnya pekerja semua gitu kan, kita latihan cuma hari Minggu aja gitu. Cuman jam-jam tertentu. Biasanya sih kami latihannya sekitar dari jam 8 pagi hingga jam setengah 11. Karena kan lumayan di lapangan tembak itu kan panas tuh lapangan, ya istilahnya nggak ada pepohonan gitu. Jadi ya cuman ya hanya sekedar latihan dan sampai setengah 11 selesai gitu. Nah kan Bang ini juga berarti hobi gitu ya Bang ya. Pernah Iya. nggak sih Bang apa kayak bosen gitu ngejalanin ini? Atau memang udah saking sukanya tuh makanya digeluti sampai sekarang Bang? Oh gitu. Kalau untuk suka nggak suka sih ya itu pasti suka. Bosen nggak bosen? Pasti kalau bosen ada. Tapi lebih mencintai daripada bosenannya itu sendiri gitu. Makanya sampai saat ini saya menggiati olahraga panahan ini gitu. Nah ini kan udah ada nih ya Bang di tengah-tengah kita ini. Bisa nggak Bang dijelasin? Soalnya kan saya ini awam banget nih Bang soal panahan ini. Ini apa ini Bang namanya? Oh ini. Jadi ini nggak sakut. ini nggak apa? Nggak gigit ya? Nggak gigit. Ini namanya busur. Iya, Busur. Dalam hal ini namanya busur Turkis. Busur Turkis ini cerita sekilas ya. Ini busur yang digunakan sama pasukan Turki Utsmani. Nah, gitu. Ini sejarahnya banyak. Iya sejarahnya keren Iya. dong. Nah, ini namanya Turkis. Ini komposisi Dari mana nih Bang? Dari Turki. Oh, dari Turki langsung. Dari Turki langsung. Kalau untuk- Tapi kalau buatnya orang sini. Oh iya. gitu. Kalau untuk kisaran harganya berapa Bang ini? Mau jujur bohong. Jujur dong. Oh gitu. Untuk harga sih tentatif ya, bisa menyesuaikan. Dalam artian ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kalau untuk yang ini karena bahannya ini natural, terbuat dari tanduk binatang, tanduk kerbau, tanduk kambing gitu. Dan ada otot di dalamnya, sini ada otot sapi,
tendon lah istilahnya. Kalau bahasa panannya sineo, itu dia bisa sekitar 4 sampai 5 juta. Bahkan ada yang murah 3 jutaan sih. Tapi untuk yang kisaran bawah itu ya ada paket yang pakai fiber yang apa itu ya yang ijo-ijo itulah. Jadi itu sekitaran bisa 350. Berarti ribu. tergantung kualitasnya juga gitu ya Bang ya, harga Iya, itu menentukan tergantung kualitas. kualitas. Nah, kalau ini yang warna-warni ini apa ini Bang? Kalau ini Nggak bisa nyebutnya warna-warni. Warna-warni pelangi ya ini. Nah, kalau ini namanya anak panah, Mbak. Gitu. Panah-panah. Dan anak panah Ini itu beda-beda ya Bang atau gimana? iya, beda-beda. Ini banyak macam dan kegunaannya gitu. Salah satunya ini namanya anak panah yang digunakan untuk flight shooting. Kalau di panan tradisional itu, panan flight shooting itu zaman dulunya itu sering diadakan sama ini apa namanya? Sama kerajaan-kerajaan, bangsawan para bangsawan. Karena ini bukan menyangkut lesatan target, melainkan lesatan sejauh mana anak panah ini terbang gitu. Iya. Nah, sama yang ini juga bisa disebut apa namanya? Arrow yang digunakan buat Tapi ini ujungnya perang. besi ya Bang Iya. ya? Oh ya, dari besi ini, dari besi. Ya hampir sama buat apa ya? Buat nembak binatang gitu. Tapi dalam hal ini kalau buat olahraga sih dilarang. Berarti nah, kalau untuk nembak cewek nggak bisa ini ya Bang? Kalau nembak cewek jangan ngomong-ngomong. Oke. Nah, berbicara ini nih Bang, kan di panahan itu kan tadi Abang nyebutin panahan tradisional. Nah, sebenarnya panahan itu ada berapa jenis sih Bang? Kalau setahu saya sih untuk panahan itu sendiri itu ada 2 macam, Mbak. Jadi yang pertama itu panahan tradisional, yang saya gelutin ini namanya panahan tradisional. Yang kedua panahan standar. Itu bedanya apa Bang? Kalau standar itu biasanya digunakan sama teman-teman dari perpani. Biasanya Perpani itu apa Bang? Perpani itu apa sih, Persatuan Panahan Indonesia gitu, Nasional Indonesia gitu, yang di bawah KONI gitu. Nah, itu beda. Kalau kita tradisional itu bebas dalam artian segala umur boleh jadi atlet gitu. Dan kalau standar sih biasanya teman-teman perpani yang lebih paham gitu. Nah, terus kalau dari ini Bang, alat-alatnya tuh juga beda nggak sih Bang dengan panahan standar itu? Oh, tentu beda. Jadi untuk panahan standar dia lebih mendekat ke modern dia gitu. Dan bahan-bahannya pun beda seperti ini. Dia buatan pabrik semua. Kalau ini kan terbuatnya dari kayu nih. Ini kayu ada ya banyak rupa gitu. Iya. Dari bambu, ini bambu. Ini kayu pinus, ini apa namanya, kayu ramin. Nah, beda dengan standar. Kalau standar hanya yang dibuat pabrikan aja gitu. Berarti ini dari kayu-kayu. Berarti kalau yang standar itu dari apa Bang bahannya? Dari karbon biasanya gitu. Tapi sebenarnya bagusan mana Bang bahannya? Kalau untuk bagus, untuk kekuatan sih semuanya sama aja sih ya. Karena kan segala apapun yang digunakan kan pasti rusak. Ya sama aja sih. Kalau ini juga ya cuman lemahnya kalau misalkan yang masih noob, bahasa anak sekarang itu kalau kena tembok atau ini cepat patah karena kan dia natural dari kayu. Iya. Terus kalau dari Abang sendiri kenapa nih milih komunitas panahan tradisional daripada komunitas panahan standar itu Bang? Oh gitu. Yang pertama jujur nih ya. Yang pertama ini karena umur. Kan kalau misalkan di panahan standar itu kalau mau jadi atlet sudah nggak cukup umurnya. Karena kan umur saya tadi kan sekitar 30-an. Jadi udah nggak bisa lagi. Jadi ya cukup main ini aja lah, tradisional aja lah. Yang penting badan sehat, kuat. Yang penting nggak ketinggalan buat
olahraga sunahnya gitu, Iya. nyari pahalanya. Iya, oke. Nah, kan ini panahan tradisional ini sebenarnya bisa nggak sih Bang kalau dimasukin ke pekan olahraga nasional kita atau PON itu Bang? Kalau untuk masuk ke PON sih kayaknya nggak bisa ya, karena KONI, teman-teman dari KONI, dari khususnya Perpani itu nggak menaungi sebuah olahraga tradisional panahan gitu. Tetapi untuk yang saat ini ada namanya KORMI, komunitas apa sih KORMI itu? Pokoknya olahraga masyarakat, komunitas olahraga masyarakat Indonesia yang di dalamnya itu olahraga tradisional gitu, seperti Apa aja Bang? contohnya kayak gobak sodor, habis itu senam SKJ. Oh, senam-senam juga gitu senam ya? juga, senam, habis itu yang saya inget aja pencaksilat, barongsai. Nah, itu masuk ke KORMI gitu. Nah, di sana juga ada namanya Vespati. Tapi di sini sepertinya belum belum terbentuk di Lampung. Tapi kalau buat teman-teman panahan tradisional yang di luar Lampung, contohnya seperti di Jawa, itu udah banyak teman-teman yang tergabung di Vespati. Tetapi juga selain itu ada namanya Perdana. Nah, di GTA ini kita selain bekerja sama-sama teman-teman dari Perpani Pesawaran, kita ada komunitas nasional. Komunitas nasionalnya itu adalah Perdana. Perdana. Ya, Persatuan Pemanah Berkuda Indonesia Iya. gitu. Yang beranggotakan dari Aceh hingga Papua. Nah, seperti itu. Jadi ada ya istilahnya tempat inilah buat teman-teman tradisional buat mengekspresikan gitu. Tapi kalau di komunitas apa tadi Bang namanya? Yang tradisional itu yang mencakup tradisional itu bisa nggak dilombain juga kayak PON gitu Bang? Oh, ada. Jadi seingat saya itu KORMI itu juga ada kayak PON. Dia itu apa? Seperti ya PON, jadi semua cabur itu dilombakan gitu. gitu. Itu kapan Bang? Per tahun atau gimana? Kalau untuk itunya saya sih kurang paham, tapi dalam dekat ini sih kalau nggak salah dia itu akan menyelenggarakan di Sumatera Selatan 2022 menggelar itu tadi lomba-lomba. Gitu. Terus dari komunitas Abang sendiri ini mau berangkat atau gimana? Karena di sini belum ada Vespati sih ya kita nggak ngikut lah. Lagian juga kayaknya kalau nggak salah di persyaratannya itu khusus anak-anak dulu kayaknya. Oh iya. Oke, terakhir nih ya Bang ya, pesan dan harapan Abang nih untuk pemuda dan pemudi Pesawaran maupun pemuda-pemudi yang menggeluti di bidang panahan nih Bang, disilakan Bang. Oke. Untuk teman-teman khususnya remaja yang yang suka berbaring, yang suka main gadget, daripada tidur-tiduran di rumah, yuk kita bergabung aja di GTA. Kumpul kita di lapangan Kompi di dekat Sidoarto. Kalau yang orang Pesawaran tahu, itu kita setiap hari Minggu latihan di situ. Daripada di rumah nganggur, mendingan di sini aja kita kumpul sama GTA. Banyak manfaatnya, kita banyak kenalan, badan sehat. Dan gak lupa khusus buat orang-orang umat muslim itu mendapatkan pahala insyaallah, seperti itu. Sesuai dengan sunnah juga gitu ya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi ini sebenarnya untuk menganjurkan sunnah juga, bukan sembarang nembak gitu ya Bang. Iya, kalau nembak lain lagi. Oke. Bang Satria, terima kasih Iya. sudah datang ke Unix TV meluangkan Iya. waktunya. Iya, ya kan? sama-sama. Iya. Nah, oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bang Satria dari Gedung Tataan Archery. Oke, terima kasih pemirsa Unix TV yang sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung terus podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya biar kalian lebih update tentang video-video baru dari podcast Unix TV. Saya Yosi Jalvianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh